Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di Samsi Channel. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini terkait pos madrasah di tahun anggaran 2023 ya. Pada video sebelumnya saya telah menginformasikan terkait bahwa dana pos madrasah saat ini menggunakan sistematika pos majemuk ya, dan yang nominalnya itu berbeda-beda tiap daerah ya. Untuk saat ini kita akan bagikan nominal untuk tiap-tiap daerah ya Bapak Ibu rekan-rekan, berapa alokasi dana pos tiap siswa untuk tiap-tiap daerah di Indonesia ya. Oke, langsung saja, tapi jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja kita akan lihat berapa sih sebenarnya alokasi dana pos tiap siswa di madrasah untuk di berbagai wilayah ya. Ini nominalnya berbeda-beda pengalinya ya. Jika dulu sebelumnya itu dihitung sama, jadi untuk MI 9 setiap siswa 900 per tahun, MTS 1.100.000 per tahun, dan MA 1.500.000 per tahun. Nah, untuk saat ini 2023 itu nominalnya berbeda-beda untuk tiap daerah ya. Kita lihat saja Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Nah, nominal ini untuk nilainya bisa kita lihat di Juknis Pos ya Bapak Ibu, sudah terlampir di sana. Kita akan lihat alokasinya ya untuk masing-masing daerah. Nah, di Juknis Pos di bab 1 ya, ini ada alokasi dana ya. Alokasi dana ini juga ada syarat ya. Syarat saya kira ini masih sama dengan sebelumnya. Nah, ini terkait alokasi dana ini ada perbedaan Bapak Ibu ya, terutama untuk madrasah. Alokasi dana satuan biaya dana operasional penyelenggara Rodotul Atfal dan bantuan operasional sekolah pada madrasah adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan jenjang Rodotul Atfal atau RA sebesar 600.000 per siswa per tahun. Ini masih sama ya Bapak Ibu rekan-rekan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan kedua, untuk satuan pendidikan jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan MAK ditetapkan dengan satuan biaya majemuk ya, ditetapkan dengan satuan biaya majemuk. Berapakah itu? Kita bisa lihat di lampiran pos 14 ya Bapak Ibu. Di lampiran kita lihat ya. Jadi silakan cermati di daerah Bapak Ibu itu nominalnya berapa tiap siswanya, itu berbeda-beda ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu di lampiran. Nah, ini dia Bapak Ibu lampirannya untuk alokasi dana pos. Ini satuan biaya pos pada madrasah tahun 2023 per peserta didik per tahun Bapak Ibu ya. Jadi per provinsi kita lihat di sini ada Provinsi Aceh. Misalkan Aceh Barat itu nominalnya setiap siswa 980. Jadi ada kenaikan ya. Misalkan di sini Aceh Barat Daya 940 yang tadinya hanya 900. Ini ada yang 1 juta Bapak Ibu. Jadi berbeda-beda untuk MI, dan untuk MTS-nya juga ada kenaikan ya di sini. Kalau ini untuk misal nih paling atas Aceh Barat per siswa MTS itu 1.240.000. Jadi ada kenaikan. Kalau yang tadinya satu Indonesia itu 1.100.000, saat ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Ada yang naik, ada juga yang turun kemungkinan ya. Kita lihat MAK ya, di sini ada yang sampai 1,7 lebih Bapak Ibu, ada yang 1,8 ya. Jadi ada kenaikan Bapak Ibu ya untuk pengalih jumlah bos tiap siswanya ya. Ini bisa kita lihat di daerah Bapak Ibu ya. Ini silakan. Tapi mayoritas ada kenaikan Bapak Ibu, ada beberapa yang tetap, ada yang naik. Kita lihat, coba dicek untuk di Pulau Jawa bagaimana Bapak Ibu. Kita lihat, oh ada yang tetap juga ya. Ini mayoritas, ada yang tetap juga. Ada yang naik dan ada yang tetap. Adakah yang menurun Bapak Ibu? Kita lihat. Secara rata-rata mayoritas naik Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah dana bos
mayoritas untuk tiap daerah kita lihat ada kenaikan Bapak Ibu ya di setiap kabupaten atau kota ini perhitungannya. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu rekan-rekan silakan bisa dicek di Juknisbos lampiran 14 ya, pos 14 ya. Ini jika ada yang belum mendapatkan Juknisbosnya kita share di deskripsi video ini, linknya saya cantumkan ya Bapak Ibu, silahkan download Juknisbos. Lalu bagaimana untuk mendapatkan ajuannya? Edarannya sudah muncul Bapak Ibu untuk pengajuan dana BOS ya. Ini sudah ada edaran terkait BOS tahun anggaran 2023 Bapak Ibu ya. Prosedur pencairan bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2023 ini ada edaran terbaru Bapak Ibu. Maksud dan tujuan kita lewati. Tujuan surat edaran ini menghimbau pada madrasah untuk memperdomani petunjuk teknis bantuan operasional penyelenggaraan Rodotul Atfal dan bantuan operasional BOS madrasah. Yang kedua, membuat dan melakukan pengisian EDM 2022 dan RKAM 2023 melalui aplikasi RKAM V2 pada link. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Bagi madrasah yang telah mengikuti BIMTEK, EDM, dan IRK. Ketentuannya Bapak Ibu untuk mendapatkan BOS madrasah yang pertama, madrasah yang telah mengikuti BIMTEK, EDM, dan IRKAM wajib melakukan pengisian EDM dan IRKAM pada aplikasi RKAM V2. Jelas Bapak Ibu ya, untuk tutorialnya sudah kami share beberapa di link di video ini ya Bapak Ibu, di channel ini bisa dilihat Bapak Ibu. Madrasah yang belum mengikuti BIMTEK, EDM, dan IRKAM melakukan pengisian RKAM secara manual dan diupload pada aplikasi RKAM V2 pengguna. Nah, ini yang belum BIMTEK juga membuat tapi masih secara manual dan diupload pada aplikasi RKAM V2 ya Bapak Ibu, bisa login ya di sana RKAM V2 kemudian di upload ya Bapak Ibu. Untuk formatnya bisa diunduh juga di RKAM V2, ada format kosongnya ya untuk RKAM manual Bapak Ibu, bisa di-download Excelnya. Yang ketiga, penggunaan aplikasi RKAM V2 sebagai syarat pencairan BOS pada madrasah pada link. Nah, ini Bapak Ibu, linknya untuk RKAM ya. Jadi sebagai syarat. Jadi jika ingin BOS-nya cair khusus untuk swasta ini, maka harus mengerjakan RKAM di V2. Yang keempat, cara pengisian EDM dan IRKAM V2 dapat dipelajari secara mandiri dengan mengakses panduan yang disediakan di aplikasi. Jadi di aplikasi juga ada panduannya ya Bapak Ibu. Jika belum cukup, silakan bisa dipantau channel ini. Kami sediakan tutorialnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kemudian yang kelima, guna memperdalam pemahaman penggunaan aplikasi EDM dan IRKAM, V2 madrasah dapat secara mandiri atau dengan dukungan dari Kemenak atau Kanwil setempat menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas dengan menggunakan anggaran rupiah murni bersumber dari dana BOS atau DIPA masing-masing. Jadi bisa melakukan secara mandiri pembelajaran atau penguatan atau BIMTEK ya secara mandiri bagi yang membutuhkan ya, bisa menggunakan anggaran dari dana BOS atau DIPA. Keenam, untuk memperlancar proses penginputan realisasi, madrasah diimbau melakukan pengisian melalui aplikasi RKAM secara rutin tiap bulannya. Jadi harus tiap bulan harus rutin isinya Bapak Ibu, jangan diborong nanti servernya down ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ketika sudah akhir masa semester ya atau akhir deadline itu baru semua mengerjakan. Nah, itu nanti otomatis akan bermasalah karena servernya bermasalah dan lambat ya Bapak Ibu. Ini yang sering viral di berbagai media sosial ya. RKAM-nya disusah diakses, lemot, dan lain-lain. Yang ketujuh, input RKAM 2023 dapat dilakukan setelah menerima surat edaran alokasi dana BOS 2023. Nah, ini kuncinya. Ketika bertanya kapan bisa input RKAM, itu setelah ada edaran terkait alokasi dana BOS tahun 2023 berapa untuk madrasah masing-masing ya. Ini tentu saja berdasarkan data siswa di EMIS cut off yang sudah ditentukan. Kita menerima alokasi dananya, setelah kita menerima alokasi dana baru bisa melakukan pengisian RKAM. Sedangkan untuk EDM itu sudah bisa dimulai ya Bapak Ibu. Untuk EDM tahun 2023 bisa dimulai, sedangkan RKAM-nya menunggu edaran alokasi dana BOS yang sampai saat ini belum dikeluar. Mudah-mudahan segera keluar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi demikian intinya terkait yang pertama tadi jumlah dana BOS alokasi untuk tiap siswa. Jadi sekarang berbeda-beda untuk tiap daerah, kabupaten atau kota.
Silakan dicek daerah Bapak Ibu berapa nominalnya per siswanya per tahunnya. Silakan dicek di lampiran Juknis Pos ya. Kemudian yang kedua terkait alur proposal pengerjaan SDM dan IRKAM sebagai syarat pencairan dana BOS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe. Yang belum mohon untuk di subscribe, like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih. Terima kasih yang sudah setia mengikuti informasi dari channel ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.